rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Bupati Kabupaten Pinrang, Bapak Dr. Andes Andi Irwan Hamid, beserta Porkopinda yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya izin menyebut ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari, ya, dan Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, yang insya Allah kehadiran Bapak adalah sebuah kehormatan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pinrang dan khusus buat saya. Saya sangat senang diundang di tempat ini. Pertama sekali, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, janji-janji di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Nigi sama puasangi ular ramalan, si mata-mata sahabat tepe mengharap ridha Allah, ya dan pengemana dosana pura laloe dan dia mengunjui. Subhanallah, baru puasa itu, ya, belum taraweh, belum tahajud, belum tadarrus, belum iktikaf, sekedar puasa saja diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan kita beraidil fitri, yang artinya kembali menjadi suci. Dengan catatan tadi, kalau mau diampuni Allah, dua syaratnya. Satu, karena iman. Dua, karena mengharap ridha Allah. Kalau puasa karena hanya cari muka sama Pak Bupati, labek kok. Dia gak meruntuh capok. Ya. Kalau berpuasa hanya karena cari muka sama Kapolresnya, wabillahi taufiq wal hidayah, labek kok. Dia gak meruntuh. Maka puasa kita satu karena iman. Orang puasa karena iman, insya Allah puasanya akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan catatan bukan dosa rekayasa. Mantan-mantan sudah dengar hadis ini sahih, lalu selesai Idul Fitri dia pergi selingkuh. Dia pergi narkoba, dia pergi rampok, korupsi. Karena maka dia puranya dan pangat dosa tak. Nah, itu tentu bukan kategori ini. Ya, nah, diampuni dosanya. Ini yang pertama. Jadi Ramadan ini merugi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan ini dengan memperbanyak amal. Ya, iman ini tidak bisa dilihat. Ya, iman ini ibarat listrik. Ya, coba lihat listrik, tidak bisa dilihat. Siapa yang pernah lihat listrik di sini? Tidak ada. Lalu apa yang kita lihat dari listrik? Kita tahu kenapa ada listriknya itu kipas. Goyangi, makipasi, maputerai, ada listrik. Itu kenapa kau tahu ada listriknya itu lampu? Menyala. Nah, kalau kita merasa orang beriman yang dipanggil Allah di bulan suci Ramadan ini, iman tidak bisa dilihat. Apanya yang dilihat? Gejalanya, tanda-tandanya. Wih, bagus tahu wah imannya itu Pak Bupati. Kenapa? Wah, rapuk sungkuk nasi bagamisna. Ada tanda-tandanya. Ya, wih, bagus imannya itu. Kenapa? Wah, rajin berjamaah. Ada tandanya. Kalau ada listrik, ada lampu, ada listrik tapi tidak menyala. Saya ulangi. Ada lampu, ada listrik tapi tidak menyala. Berarti kosle. Ada kipas, ada listrik tapi tidak berputar. Berarti kosle. Ada imannya tapi tidak sholat. Kosle kobos. Ya, mengaku beriman tapi tidak puasa. Kosle. Nah, inilah Ramadan, saatnya memperbaiki yang kosle. Ya, jadi rugi orang yang mendapat Ramadan lalu dia tidak perbaiki yang koslet. Bulan dosa, inilah bulan kita diampuni dosa-dosa. Seolah-olah Allah ingin berfirman kepada kita, dasar 11 bulan kau lupa saya, 11 bulan kau panrasu-rasu, 11 bulan kau kajili-jili, pokoknya dega gasipakmu madece, 10 sik diulanna. Wala ta'ya sumirrauhillah. Jangan kau putus asa. Saya kasih kau 1 bulan menghapus semua dosa-dosamu. Inilah bulan suci Ramadan. Maka merugi orang yang tidak memanfaatkan. Mega dosaku, Ustaz. Kisah pada zaman Nabi. Datang anak muda. Ya Rasulullah, saya pendosa, saya pesina, saya pemabuk, saya tukang judi. Maka dia Nabi tak, tobat kok. Tapi ulang sih. Nabi si Nabi tak, tobat kok lagi. Kuulangi lagi ya Rasul. Tobat kok. Kuulangi lagi. Tobat kok. Berarti banyak dosaku. Allah. Lalu Nabi menjelaskan, anak muda, banyak dosamu
tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Nah, ini maka Ramadan ini banyak-banyak bertobat. Bagaimana caranya bertobat? Satu, memperbanyak kalimat istighfar. Itulah sebabnya dulu-dulu waktunya masih TVRI yang berjaya sama radio RRI, kalau mau buka puasa itu di kampung-kampung masuk mangga manis seding. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dulu. Nah, sekarang karena musim pencitraan, mau buka puasa orang, televisi, radio hilang itu istighfar. Yang ada apa? Saya anu. Ya, nah, di mana ada saya anu mengucapkan dia gak istighfar. Nah, tapi syukurnya lagi kita ini Ramadan ada ini salah satu kesyukuran ada COVID corona, salah satu kesyukuran kita hilang ini isu politik. Hilang. Andai saja tidak ada wabah masuk Ramadan, maka mimbar-mimbar bisa jadi mimbar politik. Ceramah-ceramah bisa menjadi sokong menyokong. Ya, alhamdulillah tidak ada ini semua kegiatan politik sehingga kita lebih fokus beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ya, ini yang pertama. Maka taubat di bulan suci Ramadan, perbanyak istighfar. Ya. Yang kedua, lazimkan sholat sunat taubat. Pura magharibi, matajak ki Isa. Di situ tempat paling bagus. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kita sholat taubat, jangan minta rezeki. Kalau kita sholat taubat, jangan minta, ya Allah mudah-mudahan Pak Bupati nangka kak jadi camat. Salah bos, salah. Dia tanian rona. Ya. Ini kasus Satong ini menjadi bupati. Datang semua tim sukses. Saya ini Pak Kapolres, hanya karena sahabat baik sama Kapolri, banyak tong ini polisi datang sama saya. Minta tolong Ustadz, solusi dibantu. Saya ini bukan pejabat, saya bukan pejabat Polri, saya temannya jadi bantulah Ustadz. Ada yang lebih parah, sekampung, Pak Doja nih. Tapi boleh. Si Pojila ada kita Kapolri nih, ya mage. Kada tahu saya siapa tahu dikak mencari Kapolsek, Bayangkan kalau kita jadi bupati, itu banyak sekali godaan yang datang. Ya, datanglah sepupu kita, datanglah keluarga kita, datanglah tim sukses kita, minta dikasih jabatan. Maka jangan minta jabatan sama Pak Bupati, karena bisa kita kecewa. Tapi bagaimana kita minta jabatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Jangan sampai, makanya pengiwan dan lupa ini waktu nabi biasa deh. Ibalu kato ni motor kampanye ilo nak taman caji lura dek nakai musuh iso lagi bupati tak kopade ya. Maka mintalah di bulan Ramadan ini untuk berdoa. Minta kepada Allah. Saudara-saudaraku yang menyaksikan ASN di tempat ini, tidak usah cari muka sama bupati. Capek cari muka sama itu zaman dulu. Sekarang perbaiki saja kerja, lalu berdoa kepada Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ya. Ini poin pertama. Ramadan maksimalkan untuk ibadah. Yang kedua, ini di mana-mana kabupaten ada gugus depan. Cocok Pak Bupati gugus depan. Gugus tugas. Saya memberikan motivasi kepada kita yang terlibat. Apakah Satpol PP, apakah tentara, apakah polisi, ASN, terutama perawat, ahli medik. Ketahuilah, Surah Al-Maidah ayat 35. Menyelamatkan satu jiwa sama hukumnya menyelamatkan penduduk dunia. Jadi Bapak mulia di hadapan Allah. Saya tidak sependapat kalau ada yang mengatakan wabah ini adalah tentara-tentara Allah. Bukan. Wabah ini adalah ujian dan musibah dari Allah. Kalau disebut wabah ini tentara, berarti tidak bisa dikalahkan. Tidak ada yang mampu mengalahkan tentara Allah. Meskipun itu sebuah semut, meskipun itu angin, meskipun itu banjir, tentara Allah tidak bisa dikalahkan. Tapi wabah ini bukan tentara Allah, tapi musibah yang bisa mengena siapa saja. Ustadz bisa kena, pejabat bisa kena, pezina bisa kena, alim bisa kena, siapa saja bisa. Kalau dikatakan ini wabah adalah tentara Allah, berarti yang mengobati orang kena wabah ini adalah musuhnya Allah. Berarti suster, dokter, perawat,
gugus tugas, semua musuhnya Allah karena dia melawan tentara Allah. Tentu bukan. Ini adalah wabah yang bisa kena siapa saja. Dan seperti sangat betul dan sangat tepat dikatakan Pak Bupati tadi, bahwa wabah ini cepat berlalu tergantung kedisiplinan kita. Semua wabah pasti berlalu. Wabah sudah banyak terbukti. Zamannya Isa alaihissalam ada wabah. Zamannya Umar bin Khattab ada wabah. Zamannya Ibrahim alaihissalam ada wabah. Zamannya Fir'aun ada wabah. Zamannya Nuh ada wabah. Ada wabah dan pasti berlalu. Kita pun sekarang ada wabah. Pasti berlalu. Pertanyaannya kapan berlalunya? Tergantung kedisiplinan kita terhadap ketaatan sunnatullah. Apa sunnatullahnya? Nah, mengikuti kaedah-kaedah yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, ya, maklumat Kapolri, himbauan bupati, himbauan pemerintah, juga terutamanya dari tips dan anjuran dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Nah, waman yusri yusra, di balik kesusahan pasti akan ada kemudahan berlipat-lipat. Jadi Allah pasti menyertakan wabah ini, Allah pasti menyertakan jalan keluarnya. Jalan keluarnya, nah, menurut para ahli medik, ya disiplin untuk tetap di rumah saja. Memang berat, tapi jauh lebih berat kalau lama ini masalah. Nah, jadi teman-teman petugas, gugus tugas, Bapak mulia di hadapan Allah. Tinggal diperbaiki niatnya. Saya terharu sekali respon Pak Bupati terhadap sekampung saya. Yang ini yatim piatu, tuli, tukang parkir di pasar, tuli, dia sakit, sudah ditabrak. Kemudian pada saat beliau meninggal dunia, tidak ada yang mau datang. Tidak ada bahkan yang mau tindak untuk pemakamannya. Lalu saya telepon beliau, Pak Bupati Tabe, ini perlu kita ini antisipasi, perlu kita turun tangan ini. Ini di kampung saya, karena saya tidak ada di Bungi waktu itu, ada di Makassar, tapi saya dapat berita. Dikira wafatnya ini orang corona, jadi tidak ada yang mau datang. Minta tolong Pak Bupati. Tapi luar biasa, terima kasih responnya Pak Bupati, langsung telepon Kepala Dinas Kesehatan, dan memberikan tugas mulia kepada Pak Sekda, dan direspon secara positif Pak Sekda, langsung turun ke Bungi, dimakamkan. Luar biasa. Bayangkan kalau ini tidak direspon secara positif oleh pemerintah, pasti ini akan menimbulkan kegaduhan dan keresahan di satu desa. Alhamdulillah, terima kasih. Kedua kalinya terima kasih karena jalan di kampung saya gara-gara banjir. Luar biasa di kampung saya ini, nak kena toni wabah corona, terancam ki wabah corona, nak kena to paki banjir. Alhamdulillah, jalan putus, tidak beberapa jam, Pak Bupati datang ke kampung, alhamdulillah, sudah diperbaiki. Atas nama masyarakat Kabupaten Pindrang, khususnya Desa Bungi, terima kasih, Tuang. Mudah-mudahan panjang umur dan jadi amal. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bertugas di gugus tugas, mulia di sisi Allah. Yang ketiga, untuk kita semua. Nah, pada bulan Ramadan ini, kita ambil sisi positif. Corona, wabah ini, bagus sekali namanya, COVID-19. Maka singa sana tapi mapa tahu Corona sama COVID-19. Ya, menakutkan. Namanya cantik tapi menakutkan. Nah, andai dia televisi, maka dia menampakkan dua sisi. Sisi pertama, sisi kedua. Sisi pertama, semua negatif. Tidak bisa orang keluar. Ada PHK, susah cari uang. Di mana-mana pakai masker, selalu cuci tangan. Wah, susah. Pokoknya yang kita lihat negatif saja. Dan orang yang menyikapi negatif wabah seperti ini, maka dia menderita. Sisi positif, TV yang kedua, yang dia tampakkan sisi positifnya. Apa sisi positif dari wabah ini? Satu, ibadah kita lebih berkualitas. Ibadah kita lebih berkualitas. Kalau dulu kita puasa sambil pergi kantor bupati, ya, pasti kurang pahala. Kenapa? Banyak cewek seksi. Ya, ada yang puasa kelihatan dadanya, ada yang puasa kelihatan pahanya. Nah, itu mengurangi pahala. Nah, kita pergi kerja, nonton. Nonton apa? Main game, mengurangi nilai pahala puasa. Kita pergi kantor bupati, sampai kantor bupati kita gosip, mengurangi nilai pahala puasa.
Tapi alhamdulillah karena puasa di rumah saja, bekerja dari rumah, maka kualitas ibadah kita lebih meningkat. Ya. Nah, yang kedua, sisi positifnya, selama ini kita jarang di rumah. Seperti saya ini, Pak, saya selalu bilang saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi bukan laki-laki Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Calir. Ya, nah alhamdulillah Ramadan ini, masya Allah, seumur saya Ramadan baru kali ini banyak di rumah. Biasanya 1 bulan full tidak di rumah. Alhamdulillah di rumah saja. Nah, ibadah kita lebih konsentrasi, lebih berkualitas. Yang kedua, hubungan harmonis keluarga bisa lebih rapat. Maka mungkin ada di antara kita suami istri lagi renggang selama ini ya, gara-gara reuni terjadi perselingkuhan tipis-tipis ya. Didapat WhatsApp-nya sama istrinya. Mulai cekcok berbulan-bulan. Masuk Ramadan, laki-laki yang gentleman, dia akui kesalahannya. Dan istri yang baik mengharap ridha Allah, dia ampuni dosa suaminya. Nah, ini yang baik. Ya, kadang-kala kita ini istri, kalau marah, lupa kebaikannya suaminya yang 10 tahun. Hanya gara-gara WhatsApp, maka WhatsApp saja, dek nagaga kamak lino ko boleh. Yang lupa mana nganu madecengi 10 tahun. Nah, itu tidak. Masuk Ramadan ini saling memaafkan. Ya. Dan kita juga laki-laki, kalau ngomel istri tidak jamaki ambil hati. Rumus menghadapi perempuan kalau ngomel, sabar. Tidak ada mikala itu ilmu sabar. Sabar saja. Ya. Jangan mentang-mentang kita kepala Satpol PP dimarahi sama istri, naik kasar pol. Dek kagak berani mewah ka ko kantoro hiko muat kada-kadai ka. Ini setan masuk itu. Jadi kalau perempuan marah, pakai rumusnya Umar. Itu Umar bin Khattab marah-marah istrinya, ditanya sama sahabat, ya Amirul Mukminin, sele istrimu kau marah-marah, dimarah-marahi ke istrimu kemarin, kau senyum-senyum ji. Dengar jawabannya Umar. Apa dia bilang Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anakku. 3. Coba bayangkan kalau kita yang hamil. Dia agak nyaman. Coba. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Inilah 3 sebabnya sehingga perempuan harus dimuliakan. Sebabnya ketika Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah setelah Allah dan Rasulnya saya taati, siapa saya taati ya Rasul? Nabi mengatakan, ibumu. Yang kedua, siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Ibu. Setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Ya salah paham si Komanling. Ibu. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Ya. Nah, bulan Ramadan ini bulan merapatkan kembali situasi. Ya, pernah pergi tugas belajar, tiba-tiba hilap di Bandung ada perempuan mirip sekali strita, 3 bulan pendidikan, cakka lupa naruntu biki beneta. Minta maaf sportif. Minta maaf kade hilap kah. Itu bisa minta sama kau selalu kau penampilan cantik. Ada kau lisukin adek gasnya si semanyaman nyawamu. Mata nama masih sakit kau monrok kau boleh. Nah, maka sudah itu saling merapat. Ramadan ini bulan untuk merapatkan kembali keharmonisan rumah tangga. Sisi positif yang ketiga, dari ini kita pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Selama ini tidak pernah kita peduli namanya masker. Ya, padahal di luar ada asap knalpot, di luar ada asap rokok. Karena kita ada wabah, sisi positifnya apa? Kita bisa lebih hidup sehat. Hidup sehat apa lagi? Karena kita mau mempertahankan imun, maka begadang ditiadakan. Saya sebelum ada ini rata-rata tidur saya jam 12 ke atas. Pulang ceramah jam 11. Saya periksa dulu tesis, disertasi anak-anak mahasiswa saya, skripsi. Jam 1 baru bisa tidur. Sekarang alhamdulillah
Rata-rata jam 9, jam 10 sudah tidur. Jangan begadang, karena kalau begadang menurunkan imunitas tubuh. Ternyata begadang ini sudah tahu dulu Omai Rama. Dulu, nasi sememan di Omai Rama. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada bebannya. Saya ingat lagi almarhum Andi Nawir Kodong. Kalau pergi dulu beliau sama Pak Sumarlin, ada temanku di sini, enggak tahu dia melihat juga. Ini Pak Sumarlin. Ya, waktu kita ngontrak di asrama KPMP Jalan Batua, kalau datangan di Nawin, nada apa Kikodo menyanyi. Ya, kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Tiba-tiba dilihat motor di mobil dinas. Pakada kancu, manrelopo siki. Ya, nah. Dengan ada wabah ini, ambil sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Kita bisa lebih hidup sehat. Dan yang keempat, sisi hidup positifnya, kita lihat coba lihat orang Pindrang. Masih di mana kita? Tidak ada lagi isu-isu politik. Tidak ada lagi kampret, tidak ada lagi cebong. Polisi, tentara, Satpol PP, ASN, ustadz, masyarakat, tokoh masyarakat, semua menyatu. Untuk apa? Satu tujuan, melawan COVID-19. Andai saja tidak ada seperti ini, bisa jadi kita terpecah belah dengan isu-isu pilkada, isu-isu pilpres. Alhamdulillah, dengan adanya ini, kita merapatkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah saja pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Dan saya sangat yakin, apa yang saya sampaikan ini, kita sudah pada tahu semua. Semana moye, diulang-ulangi nih supaya wording pigau si ngerengi, diingat kembali dan bisa diamalkan. Pesan terakhir, jadikan wabah ini untuk introspeksi diri. Paresa mana sialeta. Dan orang, teman, saudara, si kampung yang kena musibah ini, jangan putus asa. Jangankan kena wabah seperti ini, tertusuk saja duri kecil menusuk kaki kita, itu menggugurkan dosa. Jadi tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Ya. Nah, kepada yang sehat, tolong ingat baik-baik. Wabah ini jangan stigma negatif. Jangan begitu orang kena wabah kita anggap dia pendosa. Ini wabah tidak ada kaitannya yang kena dengan maksiat atau keburukan. Semua orang bisa kena. Ya. Karenanya hilangkan stigma negatif, cap negatif terhadap penderita wabah, apalagi yang sampai menolak jenazah orang-orang yang dimakamkan. Saya senang sekali mendapat berita di Pindrang bahwa baru 5 yang positif, tapi alhamdulillah tinggal 3. Ini berarti pemerintah Kabupaten Pindrang cukup kooperatif dan efektif dalam menangani kasus penularan wabah ini. Atas nama masyarakat Kabupaten Pindrang yang ada di rantau, terima kasih Pak Bupati, gugus tugas, semua yang terlibat dalam gugus tugas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keringat Bapak, ilmu Bapak, tenaga Bapak, waktu dan duit yang keluar menjadi amal-amal kebaikan di sisi Allah yang akan memperberat timbangan-timbangan di akhirat kelak. Demikian, terima kasih Pak Bupati. Dari dulu saya kagum sama Pak Bupati ini mageretak. Gagal memang. Ya, bisa dilawan. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak atas tausiahnya. Tapi ada 5 menit kalau masih ada waktu tak? Kalau boleh. Bisa sedikit ini ada gambaran. Karena ini masih di Pindrang masih ada kurang disiplin sedikit karena dia selalu bandingkan antara pasar dengan masjid. Ini kan yang agak sulit. Karena terus terang di pasar ini saya lakukan persingkatan waktu. Tidak lagi sampai sore, jadi cuma sampai siang. Tapi masjid ini kan sama sekali untuk sementara kita tidak tempati dulu untuk berjamaah. Artinya kita cuma tidak tempatkan untuk melakukan ibadah di rumah. Nah ini banyak yang membandingkan kok pasar dibuka, masjid ditutup. Mungkin karena Pak Ustaz lagi live streaming juga di sini. Minimal ya berapa menit lah waktunya untuk menjelaskan ini. Tabe Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Pada diri saya, saya mengambil 2 posisi.
Posisi saya di Indonesia ini ada dua. Satu sebagai warga negara, dua sebagai umat Islam. Sebagai warga negara, saya menaati pemerintah. Ya, ya, kan sudah jelas dihafal semua ini. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, maka saya sebagai warga negara, saya ikuti himbauan pemerintah untuk ibadah di rumah saja. Sebagai orang Islam, saya mengikuti pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi? Ulama. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa ibadah di rumah saja. Hindari masjid untuk kita ibadah di rumah saja. Nah, bagaimana dengan pasar? Ada yang kritik saya. Ini Ustadz, kenapa masjid saja diurus? Kenapa kau tidak urus pasar? Bos, kalau saya urus pasar namanya gila urusan. Karena saya Ustadz, yang cocok saya tanggapi adalah masjid. Karena memang di situ tempatku ceramah. Yang cocok urusi ini pasar Satpol PP. Nah, ini tugasnya. Kenapa ibadah di masjid ditutup, pasar tidak? Begini, logikanya begini. Logikanya, pasar ini milik Tomandre, bos. Kode Tamandre, malupuki. Kode taga transaksi, orang bayangkan kalau semua pasar di Pindrang tutup, itu akan menimbulkan kegelisahan. Ya, sementara ibadah, fikih mengajarkan kalau sudah ketemu ada mudarat di dalamnya, boleh kau tinggalkan masjid, kau beribadah di rumah. Ibadah tetap bisa dilakukan. Di masjid, ibadah tarawih bisa di rumah. Ya, di masjid berjamaah boleh juga di rumah. Di masjid mau tadarus boleh juga di rumah. Itikaf di masjid bawa ke rumah juga boleh. Tapi beli ikan di masjid, di pasar pi. Mau beli ikan di rumah, gagap Pak balu balik ke bolata, jadi harus dimasuk. Ya, apa yang bisa dilakukan di masjid bisa juga dilakukan di rumah. Tapi beli gula, beli garam, beli ikan yang disebut memang kebutuhan pokok tidak bisa di rumah kecuali rumah tak toko sembako. Nah, datangi rumah tak orang. Begitu bos, makanya ke pasar tetap, tetapi mohon kebijakannya jangan dibuka. Pak Bupati sudah bijak, dibukanya sampai setengah hari saja, ya. Nah, kalau bisa lagi di sana ada Satpol PP yang mengawasi penjual-penjual untuk tetap pakai masker, ya, tetap jaga jarak. Nah, pembelinya harus memenuhi standar keluar rumah. Keluar rumah standarnya pakai masker. Ya, kemudian kalau bisa pakai kacamata. Karena virus ini masuk melalui tubuh kita melalui 3 pintu. Pintu pertama mulut, pintu kedua hidung, pintu ketiga mata. Itulah sebabnya WHO mengajarkan jangan pegang mukamu ketika keluar. Nah, sampai di rumah kita langsung cuci tangan. Ataupun alhamdulillah beberapa saya lihat toko-toko di Pindrang macam mana aja itu Pindrangnya, alhamdulillah. Tapi yang kamu pakai kepala batu. Ya. Nah, alhamdulillah, toko-toko saya lihat itu saya singgah, bahkan ATM sendiri saya lihat itu sudah ada tempat cuci tangannya. Tapi sayang sekali fasilitas ini disediakan oleh toko tidak dimanfaatkan pembeli. Kalau pembeli tidak cuci tangan, ya kan ada juga yang keliru. Keluar baru toko baru nak cuci, salah. Masuk cuci, keluar cuci. Kenapa perlu dicuci kalau kita masuk? Siapa tahu ada virus di tangan tak? Tidak dicuci, masuk kita pegang roti. Kita pegang air, kita pegang beras, kita pegang sayur. Nah, datang orang, nah pegang juga, bertular, berpindah. Itulah sebabnya cuci dulu. Keluar, cuci lagi. Pakai masker. Sampai di rumah, cuci lagi. Bahkan anjuran, sampai di rumah, buka semua baju, langsung rendam, baru ketemu keluarga. Nah, pada intinya, kenapa masjid ditutup? Karena ibadah, aktivitas di masjid boleh dibawa ke rumah. Ibadah, arti menghamba kepada Allah. Mapide celori puangnya, buat dingin pigau kubolai. Tapi jual beli, di gaga pak balu balik kubolata. Jadi masuki. Nah, tapi jamnya dibatasi. Begitu. Kenapa Ustaz tidak urus itu pasar? Kenapa tidak pergi di pasar? Nanti nak bilang ke orang sota kepo. Bukan urusan anak urus tong.
Nah, begitu. Saya kira demikian Pak Bupati. Terima kasih banyak Ustaz. Saya kira ini pencerahan